Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwi Ningsih. Kali ini saya akan membahas soal latihan fungi atau jamur ya. Dalam rangka untuk persiapan PTS kelas 10, karena berhubung di sekolah saya masih menggunakan Kurtilas ya, kurikulum 13. Jadi masih ada materi tentang jamur atau fungi. Terima kasih yang sudah bergabung pada live kali ini ya. Kita bahas langsung ya. Nomor 1, berikut ini adalah ciri organisme ya. Yang pertama adalah bersel satu atau banyak. Kemudian inti selnya bersifat eukariotik, kemudian tidak berklorofil, memiliki hifa, reproduksinya dengan spora. Pertanyaannya adalah organisme yang memiliki ciri-ciri tersebut ya, digolongkan apa gitu ya? Ya sudah jelas kan, karena di sini ada spora ya. Sebentar, ya, karena di sini ada spora. Ya, ada spora. Kemudian tidak berklorofil. Nah, kemudian dia punya hifa. Nah, 3 ciri ini adalah ciri khas dari fungi atau jamur. Jadi jawabannya sudah pasti adalah jamur. Diulang ya. Jadi kalau ada ciri-ciri tumbuhan di mana ada spora, kemudian ada hifa, kemudian tidak berklorofil karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis, berarti itu pasti jamur. Selanjutnya kita akan bahas nomor 2 ya, nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel. Kita lihat jenis jamur ya. Di sini ada jamur A, B, C gitu ya. Di mana ada ciri fase plasmodium, kemudian hifa tidak bersekat, hifa bersekat, spora dibentuk dalam askus. Ya, spora dibentuk dalam askus, kemudian spora dibentuk dalam basidium. Itu ya. Nah, sebenarnya kalau seperti ini ada kata kuncinya ya, karena kalau soal pilihan ganda itu kita jangan cuekin pilihan gandanya gitu ya. Jadi kita tetap memakai pilihan ganda ini ya. Nah, kalau yang A ya, kan berdasarkan tabel di atas jenis jamur A, B, C itu apa ya? Kalau yang A ya kan, yang A itu kan di sini ciri utamanya adalah fasenya plasmodium. Nah, jadi dia termasuk jamur berlendir, plasmodium berlendir. Nah, satu-satunya jamur yang berlendir itu adalah Myxomycetes. Nah, ini Myxomycetes. Jadi kalau yang di depannya yang pertama Myxomycetes ya itu jawabannya. Gampangannya gitu ya. Nah, kita cek ya. Kemudian yang B ini ada ciri khusus yaitu spora dibentuk dalam askus atau askospora. Sesuai dengan namanya dong. Kalau askus berarti ya, yang semalam ikutan udah jelas tahu ya. Berarti dia masuk ke dalam kelas Ascomycetes. Ya, Ascomycetes. Kemudian yang C di sini spora dibentuk dalam basidium. Nah, sesuai namanya berarti Basidiomycetes. Berarti nomor 2 ini jenis jamur A, B, C. A-nya adalah Myxomycetes, yang B-nya adalah Ascomycetes, dan yang C-nya adalah Basidiomycetes. Maka nomor 2 jawabannya yang A. Jelas ya. Jadi sekali lagi, kalau ada soal kita tetap melihat pilihan gandanya gitu ya, kita manfaatkan. Terima kasih yang sudah bergabung dan sudah kasih like ya. Terima kasih.
Sekarang kita bahas nomor 3 ya. Nomor 3, perhatikan tabel berikut ya. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada jenis jamur, kemudian ada produksi dan ada peranan bagi manusia, gitu ya. Nah, kita cocokkan aja ya, jodohkan. Kita menggunakan ini aja, menggunakan pilihan ganda yang sudah ada. Oke, kayak gini. Kalau satu ini kan ada Aspergillus ya. Kalau kata A ini ya, satu Aspergillus itu produksinya adalah alfa toksin. Alfa toksin itu racun ya, ini racun ya, ini racun ya. Jadi racun, bisa aja sih Aspergillus pneumonia itu menghasilkan alfa toksin racun ya. Tapi kita lihat peranan bagi manusianya Ki, antibiotik. Kalau racun ya bukan antibiotik ya, berarti yang A ini adalah salah, jangan kita pilih. Kemudian pilihan yang B ya, pilihan yang B 3 Rhizopus ya, Rhizopus. Kemudian ke A, Rhizopus menghasilkan alkohol. Tentu saja tidak ya, karena Rhizopus ini biasanya dia buat ragi tempe gitu ya. Oke, jadi Rhizopus untuk alkohol tidak, berarti yang B salah. Kemudian yang C 2 Saccharomyces. Kemudian ke B, B itu alfa toksin ya. Saccharomyces menghasilkan racun. Enggak ya. Oke, tidak, salah. Kemudian yang D ya, yang D itu 2 Saccharomyces, kemudian menghasilkan racun, kemudian untuk minuman, racun untuk minuman, enggak ya. Oke. Kemudian 1 itu ada Aspergillus, Aspergillus kemudian menghasilkan sake itu minuman ya. Kemudian air minuman, ya betul. Jadi Aspergillus yang dipakai adalah Aspergillus oryzae ya, Aspergillus oryzae ya. Oryzae itu bisa untuk membuat sake, dan sake ini untuk minuman. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya chat di kolom chat. Oke, kita akan bahas nomor 4 ya. Oke, kita akan bahas nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Di situ ada jenis dari kelas Ascomycota ya, Ascomycota. Kemudian peranan bagi manusianya. Jadi semua kelas semua jamur di sini di tabel ini adalah kelas dari Ascomycotina ya. Ascomycetes, Ascomycota, Ascomycotina itu sama aja gitu ya. Oke, buat Oza ya pagi gitu ya. Selamat pagi Bu, pagi juga gitu ya. Oke. Yang menunjukkan hubungan jenis jamur dengan peranannya yang benar gitu ya. Oke, yang benar satu Neurospora crassa. Neurospora crassa 1 dengan C. Enggak ya. Jadi Neurospora crassa ini dia untuk oncom ya, oncom ya. Jadi dia untuk oncom ya. Sebentar, ini ya, ini oncom ya. Oke, berarti 1 itu salah. Oke, sebentar. Oke, 1 salah. Oke, kita kedua, 1 dengan D. Satunya itu ya, satunya itu tadi apa? Nah, Neurospora crassa ya. Kemudian dengan D-nya itu membuat adonan kue, enggak. Jadi Neurospora crassa itu untuk oncom ya. Jadi yang B salah.
Kemudian 2, Saccharomyces cerevisiae itu dengan B, pembuat oncom. Bukan ya, Saccharomyces cerevisiae itu ragi yang biasa buat kue donat gitu ya. Buat donat ya, kok kue sih, buat donat, roti. Kemudian untuk anggur juga, minuman anggur. Ragi yang biasa kita kalau sebut di apa sih namanya, di itu Fermipan ya mereknya. Oke, buat Bila nomor 1 dan 2 kelewat. Oke, bisa ya nanti ini saya rekam ya, jadi bisa nanti apa sih, saya rekam nanti link videonya di saya upload di YouTube ya, di channel saya Weti Yuningsi. Jadi tenang aja, yang kelewat ada rekamannya gitu. Buat Oza insya Allah ya, kalau mudah-mudahan ada gitu ya, mudah-mudahan ada di soal PTS. Oke. Terutama yang saya ajar ya, kalau yang nggak saya ajar ya mudah-mudahan ada deh gitu. Oke. Ya Bila, oke, semangat, pastinya semangat. Oke, kita lanjut ya. Yang C, 2 dan B ya, Saccharomyces dengan pembuat oncom itu salah dong ya kan. Kemudian untuk ada yang nanya lagi nih, Patio gimana Bu? Soalnya bakalan kayak gimana? Pokoknya pelajarin aja ya. Sudah saya kirim link videonya di salah satu teman kalian ya. Jadi nanti dikirim di grup yang gak ada gurunya. Mudah-mudahan soalnya sama. Oke, sip, tetap semangat ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang nomor 4, 3 dengan B ya. 3 Penicillium chrysogenum dengan B. Oncom, salah ya. Jadi Penicillium chrysogenum itu untuk pembuatan keju. Ya, ini keju ya. Ini saya tulis ini keju ya. Ini roti ya, donat gitu ya. Kemudian yang ini adalah oncom. Iya, ini kesentuh ininya jadi nggak bisa ya. Oke, oncom. Agak susah ya, oncom ya. Kemudian kalau Aspergillus wentii, ingat iya Bila, iya dong ya, alhamdulillah ya, sama ibu pasti soalnya ini kali ya. Oke. Aspergillus wentii, ingat nama saya pembuat kecap. Jadi Aspergillus wentii itu untuk membuat kecap, berarti 4A itu benar. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang E. Oke. Kemudian kita akan bahas nomor 5, lumut kerak ya. Oh ya, kalau ada soal 1 2 3 4 ya. Ada soal 1 2 3 4 itu ada ada pilihan gandanya ya, ada pilihan gandanya. Jadi untuk A ini saya tulis ya di sini ya. Untuk A itu kalau jawaban pernyataan 1 2 3 benar. Ya, ingat ya, yang A ya. Oke. Kemudian kalau B, pilihan B itu kalau pernyataan 1 dan 3 yang benar. Oke. Kemudian kalau pilihan C itu kalau pernyataan 2 dan 4 yang benar. Oke. Kemudian kalau pilihan yang D itu pernyataan 4 saja yang benar. Sedangkan untuk pilihan E itu pernyataan 1 2 3 4 benar. Oke ya. Oke, jadi ini ada aturannya ya, pilihan gandanya. Oke, kita lihat. Lumut kerak mempunyai sifat-sifat. Lumut kerak itu lichen ya, dia sebagai vegetasi perintis ya. Jadi kalau ada bencana alam semuanya habis ya, maka yang pertama kali bisa muncul atau hidup itu adalah lumut kerak karena dia bisa menempel di batu gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ya opsi pilihan pertama. Dapat merupakan tumbuhan epifit. Kalau yang satu bingung ya, karena yang pernyataan 1 ini pasti akan berjodoh dengan pernyataan 3. Jadi kalau satunya bingung, kalian loncat ke 3 ya.
Jangan bingung terus tinggalin soal, salah itu. Oke, yang ketiga, merupakan simbiosis antara jamur dengan ganggang. Ya, jadi si lichen ini itu adalah merupakan simbiosis antara jamur Ascomycotina atau Basidiomycotina dengan alga atau ganggang hijau biru. Jadi yang tiga ini benar. Oke, kalau tiga benar, maka ya satu yang tadinya bingung itu menjadi benar gitu. Oke, gampang ya. Jadi kalau ya, jadi bila ini nomor 5, Ibu tadi menjelaskan ABCDE-nya aja untuk. Jadi tetap kita bahas nomor 5 dulu, bukan nomor 6, oke? Oke, sip. Ya. Jadi 1 dan 3 benar, oke? Ya, yang nomor 5 ya, kita kembali ke nomor 5. Nah, kita lihat dong pernyataan yang kedua, merupakan tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun. Oke? Kalau misalnya ini bingung ya, sebenarnya lumut itu jelas ya, karena lumut ini masuknya ke dalam Cormopita. Ya, jadi dia Cormopita. Kalau dia Cormopita, maka merupakan tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun, betul. Ya, betul. Nah, kita lihat option yang keempat, dapat hidup pada batu karang. Tadi apa? Karena lumut kerak ini merupakan vegetasi perintis, di mana dia bisa hidup di batu karang. Jadi yang keempat juga betul. Maka ya, lumut kerak mempunyai sifat 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Jadi ya, oke. Jadi bila ya, biar nggak bingung, maka yang nomor 5 ini milih di sini bila ya, dan yang lain ya. Oke. Nah, jadi yang 1, 2, 3, 4 benar, berarti jawabannya apa? Yang E dong. Nah, jadi nomor 5 ini jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya buat bila dan yang lain ya. Oke. Nah, biar nggak bingung, kita ini ya, saya hapus ini. Ini cuman untuk soal kalau ketemu dengan pilihan, bukan pilihan ganda ABCDE tapi 1, 2, 3, 4. Oke ya. Oke. Nah, kita sekarang akan bahas nomor 6. Oke. Mycorrhiza. Mycorrhiza itu itu jamur, rhiza itu akar. Jadi ini adalah akar yang hidup di jamur. Kebalik ya, maaf. Jamur yang hidup di akar. Oke. Jamur yang hidup di akar. Mycorrhiza yang tidak dapat hidup tanpa bersimbiosis dengan tumbuhan inangnya. Oke. Jadi di sini mycorrhiza yang tidak dapat hidup ya, tidak dapat hidup tanpa bersimbiosis dengan tumbuhan inangnya. Oke. Otomatis ini ya, kalau pseudo itu masih bisa hidup ya. Oke, sebentar. Nah, pseudo itu masih bisa hidup tanpa akar, dia masih bisa hidup ya. Oke. Jadi bisa ectomycorrhiza atau endomycorrhiza ya. Jadi kalau tidak dapat hidup, maka dia hidupnya itu di dalam ya, di dalam si akar ini. Maka pilihannya adalah endomycorrhiza. Oke ya. Pilihannya adalah endomycorrhiza. Oke. Nomor 6 yang E. Oke, kita akan bahas nomor 7 ya. Nomor 7, pembuatan tape dari singkong dengan bantuan ragi. Tadi raginya apa? Saccharomyces yang kalau di produknya ya, saya sebutkan merek kayak Fermipan gitu. Jadi Fermipan itu isinya adalah jamur Saccharomyces ya. Oke, pembuatan tape dari singkong dengan bantuan ragi Saccharomyces merupakan proses apa? Nah, ini prosesnya namanya adalah fermentasi. Jadi saat kamu bikin tape, terus bikin donat, itu kan ditutup ya, ditutup karena memang jamurnya itu harus bersifat anaerob ya, jadi tanpa udara
itu biar bisa mengembang gitu ya, biar dia bisa bekerja gitu. Untuk tempe juga seperti itu fermentasi, oke ya. Ya. Kemudian nomor 8, pembuatan oncom, suatu makanan seperti tempe memerlukan jenis jamur yang dikenal dengan istilah oncom. Ya, oncom tadi namanya adalah Neurospora crassa. Kalau WNTI tadi apa? Bikin kecap. Ya. Ya, yang lainnya bukan buat makanan ya. Oke. Oke ya, hafal ya nomor 8 ya. Jadi oncom itu Neurospora crassa. Oke, kalau Aspergillus WNTI itu bikin kecap. Bu Weti bikin kecap. Oke. Yuk, kita akan bahas nomor 9. Ya, 9 Saccharomyces. Saccharomyces adalah jamur bersel satu dari golongan Ascomycotina yang berperan dalam yang berperan dalam pembuatan minuman keras. Saccharomyces mampu mengubah apa? Ya, jadi kalau minuman keras alkohol itu ya kan pakai anggur tuh. Ya, nah, jadi dia mengubah apa? Jadi proses fermentasi itu memang apa sih namanya? Fermentasi akan dipelajari oleh kalian nanti di kelas 12 ya. Kalian masih kelas 10 gitu ya. Jadi ini buat pengetahuan aja. Untuk fermentasi itu bahan utamanya adalah glukosa. Ya, glukosa, ya kan? Nah, fermentasi yang terjadi ini adalah fermentasi alkohol. Ya, maka alkohol ya. Maka hasilnya bahannya glukosa, maka hasilnya apa? Ya, alkohol gitu. Hasilnya ya ini alkohol. Jadi mampu mengubah glukosa menjadi alkohol. Oke, jelas ya. Ini soalnya apa sih namanya untuk kelas 12 gitu ya. Oke, pengetahuan dasar dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas nomor 10. Kacang tanah yang berjamur hendaknya dibuang saja karena telah mengandung alfa toksin atau racun ya. Alfa toksin. Oke, jadi racun pada apa ini? Racun pada terima kasih ya yang sudah gabung. Oke. Ada yang tahu nggak racun pada kacang tanah? Kalau penicillium bukan, gitu ya. Racun pada nanti. Kalau aspergillus, aspergillus itu kalau yang racun itu, ya, jamur pada kacang ya. Saya searching dulu coba ya, jamur pada kacang tanah, ya, kacang tanah. Aspergillus ya. Oh iya betul. Oh iya ya. Oh iya benar. Makasih ya Bila ya. Makasih ya jawabannya. Jadi Aspergillus flavus ya. Oke. Aspergillus flavus betul. Oke. Aspergillus flavus ini menyebabkan racun pada kacang tanah. Ya. Jadi jawabannya adalah Aspergillus flavus. Okay. Thank you Bila. Okay. Kita ke nomor 11 ya. Nomor 11. Tidak semua jamur yang tergolong Basidiomycotina ya mempunyai nilai plus. Oke, siap. Oke, mempunyai tubuh buah ya. Yang terkenal diantaranya, jadi ini jamur Basidiomycotina itu memang terkenal banyak yang bisa dimakan gitu ya. Kayak misalnya jamur kuping ya. Oke. Nah, ini lihat pilihan gandanya kan ada 1 2 3 4 ya. Jadi, kita ingat yang tadi ya. Oke. Kalau satu benar jamur kuping ya, maka dia
nomor 3 ini pasti benar. Jadi 1 sama 3 itu berjodoh. Oke, 1 sama 3 berjodoh ya. Jadi jamur kuping sama jamur merang memang betul kan bisa dimakan. Nah, kita lihat kalau jamur air. Oke, bisa dimakan nggak? Jamur air Pucina graminis. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Kemudian apalagi jamur karat. Oke, jadi untuk nomor 11 jawabannya 1 dan 3 benar. Berarti yang B. Oke, sip ya. Ingat ya tadi ya pilihan gandanya ya. Oke, kita akan bahas nomor 12 ya. 12. Ciri Basidiomycotina adalah semua anggotanya bersifat makrokopis dan saprofit. Jadi saprofit itu adalah tumbuhan, fit ya. Fit itu tumbuhan, sapro itu sampah ya. Jadi dia bisa hidup di sampah gitu, bisa menguraikan sampah gitu ya. Lebih ke situ. Oke. Kalau kita bingung coba kita ke B. Semua hifanya berinti satu dan bersifat diploid. Bingung juga. Kita ke C. Hifanya bercabang-cabang, tidak bersekat dan bersifat dikariotik. Bingung juga. Kita cari yang gampang aja ya kan? Ya. Basidiospora dan Conidiospora sebagai hasil reproduksi generatif. Ya, kalau Basidiomycotina ya, ingat ya, sesuai dengan namanya, untuk generatifnya atau fase seksualnya itu namanya Basidiospora. Oke, jelas. Nah, untuk vegetatifnya atau aseksualnya itu namanya Conidiospora. Oke, ya, bener ya. Oke, Basidium berbentuk papan, payung, benang atau seperti kuping. Nah, ini juga benar ya. Ada papan. Ini kalau payung iya, ya. Benang, kuping iya. Gitu ya. Oke, nanti karena Conidiospora itu memang vegetatif ya, ciri-ciri Basidiomycotina. Berarti dia yang lebih tepat atau yang lebih mengarah sesuai dengan namanya ya. Ya, kita pilih yang D. Oke ya, nomor 12 yang D ya. Oke, nomor 12 yang D. Oke, jelas ya. Oke, nomor 13. Nah, bentar. Nomor 13. Berikut ini adalah contoh jamur yang berkembang biak dengan Basidiospora. Basidiospora adalah Basidiospora berarti dia masuk ke dalam Basidiomycetes. Basidiomycetes atau Basidiomycotina ya, sama aja. Ya. Oke. Nah, kita lihat jadi yang bisa dimakan kan, ya. Oke. Kalau ini jelas zigo ya. Rhizopus itu zygomycotina ya, zygomycotina. Oke. Ya. Nah, ini Saccharomyces itu masuknya ke Ascomycotina. Oke. Nah, yang ini nih, Volvaria revolvaceae ini kan jamur merang, dia Basidio ya kan. Kemudian Auricularia polytricha jamur kuping, Basidio. Jadi jamur yang berkembang biak dengan Basidiospora itu adalah 4 dan 5. Oke. Yang E. Ya. Ya, oh iya, thank you. Flopis ya, bener 4 dan 5. Saya nggak. Makasih ya udah dibantu ya. Oke. Kita ke nomor selanjutnya, nomor 14. Oke. Oh iya ya. Penyakit 14, penyakit karat pada tanaman tembakau disebabkan oleh jamur Phytophthora yang termasuk divisi Phytophthora itu masuknya dia Oomycotina ya. Hafalan ini ya. Bener nggak? Oomycotina ya, Phytophthora ya. Yang penyakit ya. Oke, ini Oomycotina. Oke. Nomor 15, beberapa contoh Ascomycotina dan peranannya. Pasangan yang sesuai ya, pasangan yang sesuai.
Aspergillus bentii tadi apa? Bikin kecap. Oh, kita lihat pilihan gandanya aja deh. 1 dengan Ki. 1 Aspergillus bentii dengan Ki, pembuat tempe, bukan tempah ya. Salah. Oke. Kemudian 2 dengan P, Saccharomyces cerevisiae dengan keju. Salah. Harusnya dia bikin ragi donat ya. Oke. Aspergillus oryzae 3 dengan S, asam cuka. Oh, tar dulu. 4 sama R, Penicillium chrysogenum dengan R, antibiotik, bukan keju ya. Kalau antibiotik Penicillium notatum. Oke. Kemudian Aspergillus niger dengan T, kecap. Salah, harusnya Aspergillus bentii. Berarti yang 3S, oryzae, asam cuka. Oke. Sip, 3. Oke. Oh iya, Fluffy, thank you ya. Oomycotina, berarti benar. Ya, saya benar. Nomor 16, ya, 2 lagi ya. Oke. Ragi yang digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal sebagai suplemen pakan ternak. Jadi PST. PST ini kalau Candida albicans itu keputihan. Ya, keputihan. Jadi buat penyakit ya. Ini 1 salah. Ya. Sebentar ya. Ini 1 salah, maka 3 juga salah. Oke. Nah, Candida utilis betul dia PST. Jangan kebalik ya. Kalau albican itu keputihan, kalau utilis buat PST. Jadi 2 nggak mungkin sendirian, otomatis harus sama 4. Maka 2 dan 4 jawabannya adalah yang C. Oke, sip. Oke, terakhir 17, lumut kerak adalah tumbuhan sebagai hasil hidup bersama antara 2 jenis kelompok apa tadi? Cyanophyta dan Ascomycotina atau Basidiomycota. Oke. Bukan D itu, Bu. Yang mana ya? Yang mana, Fluffy? Yang mana? Ya. Yang Oke, yang Fluffy yang mana? Yang D 4R. Oh, chrysogenum itu keju. Ya, keju ya. Jadi kalau antibiotik itu notatum. Gitu ya. Nanti boleh ya selanjutnya boleh nih chat ya. Kalau masih ini boleh chat saya, Fluffy ya. Oke, terima kasih ya Fluffy ya sudah bantu saya. Tadi ada Bila juga dan yang lainnya sudah, terima kasih sudah bergabung dengan live ini ya, dengan live TikTok saya. Oke. Jaringannya nggak stabil ya. Nanti malam mungkin insya Allah saya akan bahas ujian sekolah ya, untuk kelas 12, persiapan ujian sekolah. Oke, terima kasih saya Ri. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Oke. Ya. Ya, nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih ya semuanya yang sudah gabung. Saya pamit dulu. Kita sambung sore atau malam ya untuk membahas ujian sekolah. Oke, Waalaikumsalam.